Pernahkah kamu merasa sudah bekerja puluhan tahun, tapi tabungan masih segitu-gitu aja? Usia sudah menginjak kepala empat, tapi rasanya masih jauh dari kata siap. Dana darurat tipis, investasi belum jelas, cicilan rumah masih panjang, dan anak sudah mulai masuk sekolah. Realitas seperti ini bukan hanya dialami segelintir orang. Ini sudah jadi cerita umum yang menampar banyak orang saat memasuki usia 40-an. Padahal sebagian besar dari kita sudah kerja keras sejak usia 20-an. Berangkat pagi, pulang malam, naik jabatan, gaji naik. Tapi anehnya, kok tetap saja ngerasa tertinggal secara finansial? Jawabannya seringkali terletak pada keputusan-keputusan kecil yang diambil waktu muda. Masalahnya, banyak orang baru sadar setelah waktu berjalan terlalu jauh. Banyak yang merasa, andai dulu gue lebih bijak. Tapi penyesalan itu datang bukan karena kita tidak bekerja keras, melainkan karena kita tidak tahu apa yang harus diprioritaskan sejak awal. Dan dari sinilah akar masalah itu mulai terbentuk. Kebiasaan kecil, pola pikir yang keliru, serta kurangnya pengetahuan finansial sejak dini. Salah satu kesalahan terbesar yang banyak dilakukan di usia 20 sampai 30 adalah langsung meningkatkan gaya hidup setiap kali penghasilan naik. Fenomena ini dikenal sebagai lifestyle inflation. Ketika gaji naik, alih-alih menabung atau berinvestasi, kita tergoda untuk beli HP baru, ganti motor, nongkrong tiap akhir pekan, langganan semua aplikasi streaming, ikut-ikutan tren terbaru. Apakah salah? Enggak juga. Semua orang berhak menikmati hasil kerjanya. Tapi kalau kenaikan gaya hidup tidak diimbangi dengan kenaikan nilai aset atau tabungan, maka kita hanya sedang menggali lubang pelan-pelan. Inilah kenapa banyak orang yang merasa, padahal gaji gue sekarang lumayan besar, tapi kok enggak punya simpanan apa-apa ya? Karena setiap kenaikan penghasilan langsung habis begitu saja untuk konsumsi. Tanpa kita sadari, lifestyle inflation ini menggerogoti masa depan. Menurut survei dari Urban Institute di Amerika Serikat, banyak pekerja profesional tetap mengalami stres keuangan meskipun memiliki penghasilan yang tergolong tinggi. Penyebab utamanya, pengeluaran yang naik seiring gaji tanpa kontrol. Kesalahan kedua adalah tidak memiliki perencanaan jangka panjang. Banyak orang bekerja keras setiap hari, tapi tidak tahu sedang mengejar apa. Kita sibuk dengan target kantor, deadline, laporan bulanan, bahkan promosi jabatan, tapi lupa bikin target untuk kehidupan pribadi. Pernah enggak kamu tanya ke diri sendiri, gue mau pensiun umur berapa? Tabungan ideal gue sekarang seharusnya berapa? Kalau anak masuk kuliah 10 tahun lagi, gue udah siap belum? Kebanyakan orang akan menjawab dengan kalimat, "Gak kepikiran sejauh itu." Ini bukan hanya soal keuangan, tapi soal arah hidup. Ibarat menyetir mobil tapi nggak tahu tujuan, akhirnya kita cuma muter-muter di tempat, capek sendiri, dan kehilangan semangat. Menurut perencana keuangan, perencanaan hidup, termasuk perencanaan pensiun, pendidikan anak, dan pelunasan cicilan, idealnya sudah mulai disusun sejak usia 30-an. Tapi karena kita merasa masih muda, hal itu jadi tertunda terus. Hingga akhirnya di usia 40-an, kita merasa panik karena banyak yang belum disiapkan. Kesalahan berikutnya yang sering tidak disadari adalah terlalu nyaman hanya dengan satu sumber penghasilan, yaitu gaji bulanan. Padahal dunia kerja tidak selamanya stabil. Performa bisa menurun, perusahaan bisa tutup, atau kita bisa terkena PHK. Kalau satu-satunya sumber penghasilan hilang dan tidak ada backup, kita akan berada dalam situasi panik. Bayangkan harus tetap bayar cicilan, sekolah anak, dan kebutuhan harian tanpa pemasukan. Solusinya? Mulai dari sekarang, cari penghasilan tambahan. Bisa dari freelance, bisnis kecil-kecilan, atau investasi yang bertumbuh. Tidak perlu besar langsung, yang penting konsisten. Ingat, waktu adalah senjata utama. Semakin awal kamu mulai, semakin besar hasilnya di masa depan. Menurut Robert Kiyosaki, orang kaya tidak bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka. Artinya membangun aset yang bisa menghasilkan penghasilan pasif
harus jadi prioritas. Karena ketika penghasilan datang dari berbagai sumber, tekanan hidup akan jauh berkurang. Bayangin, kita belajar matematika bertahun-tahun, hafal rumus trigonometri, tapi nggak pernah diajarin gimana cara bikin anggaran bulanan atau ngitung dana pensiun. Literasi keuangan adalah salah satu pelajaran hidup yang penting, tapi sering diabaikan oleh sistem pendidikan formal. Akhirnya, begitu dapat gaji pertama, kita langsung dihadapkan dengan dunia nyata. Pajak, cicilan, asuransi, inflasi, investasi. Dan semua itu harus kita pelajari sendiri, sambil jalan, sambil jatuh bangun. Orang yang tidak belajar tentang keuangan cenderung mengambil keputusan berdasarkan emosi atau tren. Itulah kenapa banyak orang terjebak utang konsumtif, investasi bodong, atau gaya hidup palsu demi terlihat sukses. Sekarang, dengan internet dan media sosial, akses informasi sudah terbuka lebar. Tinggal kemauan kita untuk belajar. Buku, podcast, video YouTube, webinar, semuanya tersedia. Tapi kalau kita masih merasa keuangan itu ribet dan terus menghindar, maka kesalahan finansial akan terus berulang. Di usia 40-an, banyak orang mulai masuk ke fase kehidupan yang disebut generasi sandwich. Artinya, kita harus menanggung beban dari dua arah. Membiayai anak yang masih sekolah dan membantu orang tua yang mulai sakit-sakitan atau pensiun. Misalnya, anak baru masuk SD. Tapi biaya sekolah sekarang sudah selangit. Belum lagi les tambahan, buku, transportasi. Di sisi lain orang tua butuh biaya pengobatan, kontrol rutin, obat yang tidak selalu ditanggung BPJS atau asuransi. Sementara cicilan rumah masih panjang dan dana pensiun belum mulai dikumpulkan. Belum selesai di situ, tekanan dari tempat kerja pun bertambah. Ekspektasi kantor semakin tinggi. Kita dituntut jadi panutan, mengelola tim, mencapai target besar. Tapi di balik semua itu, kita nggak boleh terlihat lemah. Harus selalu kuat, padahal hati ingin istirahat sejenak. Tekanan semacam ini bisa menyebabkan burnout dan krisis eksistensial. Bukan karena kita malas, tapi karena beban terlalu berat dan kita tidak disiapkan untuk itu sejak awal. Rasa penyesalan di usia 40-an bukan hal yang aneh. Justru wajar kalau kamu mulai flashback dan bertanya, kenapa dulu gue nggak nabung lebih banyak? Kenapa dulu beli barang mahal cuman buat gaya? Kenapa nggak mulai investasi sejak dulu? Tapi satu hal yang harus kamu tahu, kamu nggak bisa kembali ke masa lalu. Yang bisa kamu lakukan adalah menerima kenyataan hari ini dan memutuskan untuk tidak mengulang kesalahan yang sama ke depannya. Banyak orang terjebak dalam rasa bersalah, merasa dirinya gagal. Padahal yang penting adalah apa yang dilakukan setelah kesadaran itu muncul. Penyesalan bukan akhir, tapi justru awal dari perubahan. Mereka yang berhasil bangkit dari keterpurukan bukan orang yang sempurna, tapi mereka yang berani mengambil langkah kecil dan terus bergerak. Mereka nggak fokus ke apa yang udah salah, tapi ke apa yang masih bisa diperbaiki. Langkah pertama yang paling penting adalah berani melihat kondisi keuangan secara jujur. Duduk sebentar, ambil catatan, dan tulis semua. Berapa penghasilan bulanan, pengeluaran tetap, cicilan, tabungan, aset, dan utang. Ini adalah peta awal sebelum kamu bisa menentukan arah. Langkah kedua, beresin kebocoran keuangan. Periksa pengeluaran-pengeluaran kecil yang terlihat sepele, tapi kalau dikumpulkan bisa sangat besar. Langganan aplikasi yang tidak dipakai. Ngopi tiap hari, belanja impulsif karena diskon. Belajar bedain antara kebutuhan dan keinginan. Langkah ketiga, bangun pondasi finansial yang kuat. Mulai dari dana darurat minimal 3-6 bulan pengeluaran. Ini penting banget untuk jaga-jaga kalau ada musibah. Lalu cek asuransi, terutama kesehatan dan jiwa kalau kamu punya tanggungan. Langkah keempat, lunasi utang konsumtif secepat mungkin. Fokus pada utang yang tidak menambah nilai.
Kalau perlu, downgrade gaya hidup dulu, agar kamu bisa keluar dari jeratan ini. Gaya bukan segalanya. Yang penting kamu punya kendali atas hidupmu sendiri. Langkah kelima, mulai bangun penghasilan tambahan. Cari tahu skill yang kamu punya, hobi yang bisa dijual, atau peluang usaha kecil. Dunia digital sekarang membuka banyak pintu. Yang penting konsisten. Langkah keenam, belajar keuangan. Luangkan waktu setiap minggu buat baca buku, ikut kelas, nonton video edukatif. Ilmu ini bukan cuma buat orang keuangan, tapi buat semua orang yang ingin hidup lebih tenang. Langkah ketujuh, bikin rencana jangka panjang. Tulis secara spesifik. Mau pensiun umur berapa? Butuh dana berapa? Target pendidikan anak? Kapan rumah harus lunas? Semakin jelas rencana kamu, semakin besar kemungkinan kamu mencapainya. Kamu mungkin merasa udah telat, tapi percayalah, kamu masih punya waktu. Enggak bisa balik ke usia 25, tapi kamu bisa ambil alih hidupmu mulai sekarang. Yang penting bukan seberapa cepat, tapi seberapa konsisten. Ingat, perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Enggak perlu langsung perfect, yang penting kamu bergerak. Jangan nunggu waktu yang tepat. Waktu terbaik untuk memulai adalah sekarang. Saat kamu sadar, saat kamu punya niat, saat kamu masih punya tenaga untuk memperbaiki. Jadikan penyesalan itu sebagai alarm, bukan hukuman. Gunakan sebagai bahan bakar untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Karena pada akhirnya, bukan usia yang menentukan masa depanmu, tapi keputusan-keputusan yang kamu ambil hari ini. Penutup, terima kasih sudah nonton sampai akhir. Semoga cerita ini bisa membuka mata, memberi semangat baru, dan membangkitkan keberanian untuk memperbaiki apa yang bisa diperbaiki. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-temanmu yang mungkin sedang merasa terjebak dalam tekanan hidup di usia 40-an. Dan tentu saja subscribe channel ini agar kamu nggak ketinggalan konten-konten reflektif dan membangun lainnya. Karena hidup ini bukan tentang apa yang sudah terjadi, tapi tentang apa yang akan kita lakukan mulai sekarang.